Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, dan pada kesempatan kali ini kita memasuki bab baru ya, bab tentang al-luqathah. Al-luqathah itu barang temuan ya. Al-mal yujadu fit tariq wa nahwihi wa la yu'rafu lahu sahibun. Ya. Jadi luqathah itu adalah harta yang ditemukan di jalan ya, atau di sejenisnya di tempat yang lain dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Itu luqathah. Nah, jadi syaratnya tidak diketahui siapa pemiliknya. Tapi kalau diketahui pemiliknya, misalnya Pak Haris jalan, dompetnya jatuh. Kita tahu, kita di belakang, dompet Pak Haris jatuh. Nah, atau katakanlah orang lain lah, kita nggak kenal siapa dia ya. Namanya kita nggak kenal. Tapi kita tahu dompet orang yang motornya di depan kita jatuh. Itu bukan luqathah. Nah, itu bukan luqathah. Artinya apa? Dia wajib mengambil dompetnya itu kalau memungkinkan ya. Misalnya bukan di jalan ramai gitu. Kita wajib membantu dia mengambil dompetnya lalu kita susul dia. Karena kita tahu itu milik siapa kan. Jika itu memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, membahayakan kita kalau kita berhenti yaitu uzur ya. Baik. Jadi luqathah itu syaratnya kita nggak ngerti siapa yang punya ya, yang punya barang tersebut siapa. Nah, lalu kemudian apakah barang temuan itu boleh kita miliki atau tidak? Perlu diumumkan atau tidak? Terkait dengan masalah ini, para ulama ya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab ini, kitab Minhatul Alam, beliau katakan ada ya 3 kategori ya, ada 3 bagian barang luqathah. Kategori yang pertama adalah barang temuan yang takillu qimatuhu wala tatba'uhu himmatu awsatin nasi idza faqada. Yaitu barang temuan yang nilainya kecil, nilainya sedikit. Nilainya kecil. Orang pada umumnya tidak tertarik gitu ya terhadap benda tersebut. Gitu ya. Apabila benda itu hilang, bahkan ya orang yang kehilangan pun mungkin dia nggak akan mencarinya. Nah, karena nilainya kecil. Misalnya uang 1.000, uang 2.000. Kita kalau kehilangan uang 1.000, 2.000 Bapak Ibu, kira-kira kita akan cari-cari atau tidak? Enggak, 2.000 kan gitu. Nah, itu namanya mataqillu qimatuhu. Atau mungkin kalau benda pulpen, pensil gitu ya. Nah, itu sesuatu yang apabila hilang dari kita, pada umumnya orang nggak akan mencari. Ya sudah hilang. Ada model benda yang ditemukan masuk dalam kategori ini yang pertama. Kategori kedua, hewan ya. Al-hayawan al-mumtani bi nafsihi min sigori siba kadhibi wa sa'lab wa waladil asad wa nahwiha. Yaitu barang hilang berupa hewan yang dia bisa menjaga dirinya sendiri gitu, walaupun masih kecil. Misalnya seperti apa? Serigala, rubah, anak singa,
Ya. Atau sigor, sairut tuyur ya, burung-burung yang kecil yang udah bisa terbang. Termasuk kijang atau unta, ibil ya. Masih kecil tapi dia bisa lari. Nah, ada barang hilang masuk kategori yang kedua ini. Ini kalau kita tidak ambil, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu nanti hukumnya bagaimana? Nanti kita akan bahas masalah itu nanti. Nah, kategori yang ketiga Bapak Ibu, di luar dua kategori tadi, yaitu sesuatu yang apabila hilang, orang kemungkinan akan mencari gitu. Contoh misalnya uang 100.000. Uang 100.000 kalau hilang dari kita, kita akan mencari-cari enggak Bapak Ibu? Kita cari-cari 100.000. Atau dompet. Dompet itu ada isinya STNK, ada ATM, kartu ATM. Walaupun uangnya mungkin cuma 50.000 gitu ya. Tapi di situ ada banyak kartu-kartu penting. Ya. Dicari atau tidak? Dicari. Nah, ada yang model seperti ini. Ini kategori yang ketiga. Nah, lalu para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih baik. Apakah kita ambil barang temuan itu atau kita biarkan saja? Kalau kita menemukan barang orang, ya lebih baik kita ambil atau kita biarkan saja. Nah, ini nanti terkait dengan 3 kategori di atas ya. Nah, dalam hal ini para ulama disebutkan ala arbaati aqwal ya, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mereka mengatakan anna al-iltiqata afdalu minat tarki. Kalau kita menemukan barang, kita ambil itu lebih baik daripada kita tinggalkan. Ini pendapat Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk Imam Malik, dan Abu Al-Khattab dari madhab Al-Hanabilah. Ini Bapak sekalian. Nah, jadi lebih baik kita ambil daripada ditinggalkan. Apa dasar mereka? Dasar mereka adalah hadis riwayat dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Nabi pernah ditanya tentang kambing yang hilang. Apa kata Nabi? Laka auli akhika auli lidzibi. Untukmu, untuk saudaramu, atau untuk serigala, kata Nabi. Jadi ada orang tanya, ya Rasul, saya menemukan seekor kambing. Nah, di kampungnya mungkin nggak ada kambing, tiba-tiba dia jalan kok ada kambing gitu. Nah, itu bagaimana? Nabi tanya, laka auli akhika auli lidzibi. Kambing itu kira-kira untukmu, untuk saudaramu, atau untuk serigala? Kata Nabi kemudian, ijma'ha ilaika hatta ya'tiya baghiha. Ambil dia, ya, ijma'ha ilaika itu ambil dia sampai nanti datang orang yang mencarinya. Selamatkan dia. Kambing itu kamu selamatkan sampai nanti yang mencarinya datang. Karena kemungkinan akan dicari. Yang pertama. Yang kedua alasannya, karena kewajiban seorang muslim adalah hifdzu mali akhihi. Dia menjaga harta saudaranya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menemukan ada dompet jatuh, di situ ada KTP, ada macam-macam. Ada uangnya 1 juta misalnya. Ambil atau biarin? Ambil. Tapi bukan buat jajan. Diambil, disimpan, dijaga. Karena ini milik saudara kita. Gitu. Itu al-afdal al-iltiqat. Yang utama diambil. Nah, ini alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang mengatakan kalau kita menemukan satu barang, dan tentu barang yang masuk kategori yang ketiga tadi ya, dia orang kalau kehilangan akan mencari lagi, itu amankan, ambil. Sementara pendapat kedua mengatakan annat tarka afdal, membiarkan tidak kita ambil itu lebih utama. Ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad. Katanya ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Termasuk wa jama'atun minas salaf, tinggalkan, itu lebih utama. Apa sebab? Karena kalau kita ambil berarti kita mendorong diri kita untuk memakan sesuatu yang haram.
Ya, dan bisa jadi kita ya tidak menjaganya dengan baik, kita tidak mengumumkannya. Mengumumkan bahwa saya menemukan barang, ya dompet yang ada uangnya, misalnya 1 juta misalnya. Nanti kita nggak umumkan itu, kita tidak jaga itu. Nah, daripada itu terjadi, maka lebih baik dibiarkan. Kita nggak usah ambil, karena tadi ada potensi kita memakan. Yang ketiga, mukhayyar. Mukhayyar itu ya milih, terserah, diambil baik asal. Nah, kalau diambil nanti syaratnya dijaga harta itu. Yang kedua diumumkan. Nanti disebutkan diumumkan selama 1 tahun. 1 tahun. Misalnya bapak ibu pagi-pagi abu subuh lari-lari. Di tengah sawah ada tas besar. Pas dibuka isinya uang semua. Nggak tahu berapa itu. Nah, mau diambil atau dibiarkan? Ambil. Mungkin isinya 1 miliar misalnya. Ambil bapak ibu. Walaupun bapak ibu nggak pernah lihat uang 1 miliar kita misalnya ya. Ambil aja. Cuma tadi jaga dia dan diumumkan. Sanggup nggak ngumumin 1 tahun? Nah, diumumkan nanti fi majami'in nas ya. Kalau sekarang lewat radio, lewat TV, lewat koran, lewat grup-grup WhatsApp, lewat medsos, bisa diumumkan. Nah, itu sanggup nggak? Kalau sanggup, ambil. Jaga sampai nanti yang punyanya mencarinya, datang ke kita. Atau kita biarkan juga bisa. Karena daripada saya ngambil, nanti malah saya kepake kan gitu. Soalnya saya banyak kebutuhan, banyak hutang, nanti malah kepake nanti. Nah, udah lebih tinggalkan. Nah, ini mukhayyar. Yang keempat, wajib diambil gitu. Annahu yajibul iltiqat wa huwa qaul asy-Syafi'i. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kewajiban menjaga harta seorang muslim gitu. Sebagaimana wajib kita menjaga darah seorang muslim. Jadi wajib diambil. Nah, lalu kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, nah, berdasarkan beberapa pendapat ini, maka ini perlu dirinci. Jika tadi kita mampu menjaga diri, tidak berkhianat, kita mampu menjaganya, kita mampu mengumumkannya ke publik gitu ya, maka lebih baik kita ambil. Tapi kalau kita tidak mampu, khawatir kita berbuat curang, kita berkhianat, kita ambil, lebih baik jangan diambil. Lebih baik kita tinggalkan. Bal yajibu tarkuhu. Nah, karena khawatir dia tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dia mengambil uang tersebut. Ya, ini Bapak sekalian. Nah, lalu kita masuk hadis yang pertama. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit thariq faqala laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Hadis muttafaqun alaih. Ya, yang artinya Nabi berjalan melewati sebuah kurma di jalan. Ada sebuah kurma di jalan terlewati oleh Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Seandainya aku tidak takut ya, sebiji kurma ini dari sedekah, maka niscaya aku akan memakan kurma ini. Andai kata aku tidak takut ini dari kurma sedekah, aku akan makan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, apa kesimpulan penting dari hadis ini sekalian? Kesimpulan yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa mengambil sesuatu ya, tadi suatu barang yang nilainya kecil, harganya berapa kira-kira satu biji kurma? Kecil kan? Harganya sedikit. Itu diambil tidak ada masalah. Gitu. Yang apabila seseorang kehilangan itu, orang pada umumnya tidak akan mencari. Kalau 5.000 gimana 5.000? Dicari nggak? Orang kehilangan uang 5.000? Enggak. Berarti kalau bapak ibu menemukan uang 5.000, diambil atau dibiarkan? Boleh diambil. Berdasarkan hadis ini. Karena itu bahkan Nabi la akal tuh, saya akan makan tuh.
ini karena nilainya sedikit. Andai kata ada orang kehilangan, orang tidak akan mencarinya. Tapi nggak tahu sih kalau orang miskin mungkin dicari juga ya. Nah, ini yang kita nggak tahu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu kesimpulan yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat hati-hati, waro gitu ya. Hati-hati. Nah, khawatir beliau itu adalah kurma sodako karena Nabi dan keluarganya tidak boleh memakan harta dari sodako. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Andai kata beliau tidak khawatir, maka beliau akan ambil dan beliau akan makan. Nah, ini sekaligus juga menunjukkan bahwa al-halalu bayyinun wal haramu bayyin kan? Bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Apa yang ada di antara keduanya adalah perkara subhat. Subhat itu diambil atau tidak? Tidak boleh diambil. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara subhat itu kebanyakan orang nggak ngerti. Kebanyakan orang nggak paham. Nah, kalau kita menjauhi subhat itu lebih baik. Menjaga nama baik diri kita dan agama kita ya. Faqad istabro'a lidinihi. Dia telah menjaga agamanya. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan uang 5.000 rupiah, ini kira-kira halal apa haram atau subhat? 5.000. Kenapa antum bilang subhat? Bisa jadi dicari, bisa jadi tidak dicari, tergantung siapa yang kehilangan. Oh gitu. Ya. Tadi kalau pada umumnya orang kehilangan uang 5.000 dicari nggak? Nah, ini sepakat nggak nih? Sepakat? Kalau ada Pak Joko kalau kehilangan uang 5.000 diambil nggak? Antum cari nggak Pak? Ah? Serius antum Pak? Jangan-jangan 100.000 pun nggak dia cari ya? Lu nggak cari ya? Ini 5.000. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, berdasarkan hadis ini, ada sebagian ulama mengatakan, ya, kan tadi bahwa subhat itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang nggak ngerti. Kalau ngerti berarti subhat atau halal? Halal. Kan tadi Nabi melewati waktu jalan ada sebuah kurma. Ini kan nggak ngerti siapa yang punya kan? Tapi Nabi bilang, seandainya aku tidak khawatir ini kurma sodako, la akal tuha, aku akan makan. Nah, di sini mengisyaratkan Bapak Ibu, barang yang kecil nilainya itu halal diambil, halal diambil. Nah, mangga jatuh satu buah mangga, itu kira-kira yang punya pohon nyari-nyari nggak? Serius nggak? Nah, kalau memang, nah, atau begini, ada orang punya kebun mangga di pinggir jalan. Dia mengatakan kepada warga, siapapun yang menemukan ada mangga saya jatuh atau durian saya jatuh di jalan silahkan diambil, ya kan? Suatu ketika kita jalan-jalan pagi-pagi, ada durian di jalan. Halal apa subhat ini? Halal bagi yang sudah tahu pengumuman. Bagi yang sudah tahu pengumuman. Tapi yang nggak tahu pengumuman itu subhat apa halal? Subhat, karena dia nggak ngerti. Nah, itu yang disebut la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kalau dia ngerti, halal jadinya. Karena udah diumumkan. Tapi kalau kita nggak ngerti, misalnya kita bukan orang kampung situ, jalan-jalan, jalan pagi kan, ada durian nih, udah mateng. Ya itu jadi subhat karena kita nggak ngerti. Tapi tadi kalau dia nilainya kecil, nilai kecil sebuah mangga atau sebuah rambutan misalnya, itu jadi halal berdasarkan hadis ini. Jadi itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Dan terakhir, hadis ini menunjukkan apa? Tawaduknya Nabi SAW. Nabi sangat tawadu. Meskipun beliau ini orang yang mulia, kedudukannya tinggi di sisi Allah di masyarakat, tapi ya, apabila ketika beliau tadi mengatakan menemukan sesuatu yang qalilan haqiran,
andai kata beliau tahu ini bukan kurma sodakoh, beliau akan walaupun sebuah kurma, saya akan makan, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan ketawaduan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya kurma min ni'amillahi ta'ala, karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Bapak Ibu, kira-kira bahasa kitanya enggak gengsi, ya, enggak gengsi. Walaupun memakan sesuatu yang sedikit gitu, yang sedikit. Ya, baik Bapak Ibu dan Ibu sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas. Ada yang mau bertanya sebelum diakhiri? Ya, Pak Fauzi silakan. Ini katakanlah pada nilai itu barang berharga, katakanlah jam tangan atau apa yang nilainya tinggi. Ya. Kemudian katakanlah jatuh kita di satu jalan, kita turun, lalu ada orang yang menemukan, ya toh. Apakah ada kewajiban dari kita yang punya memberi katakanlah fee atau apa ya, tanda terima kasih pada yang menemukan itu? Ada tidak kewajiban? Ya. Karena nilainya tinggi, katakanlah wah jam tangan nilainya 5 juta atau Ya. di atas 10 juta, itu ada nggak? Setahu saya juga kalau barang temuan itu setelah diumumkan 1 tahun tidak ada yang ngambil, itu kan boleh diminta dimiliki yang menemukan, ya. Tapi kena, tidak salah kena apa? Zakat 20%, benar saja. Itu pertanyaan, benar nggak kena zakat 20% ini? Ya. Barang temuan itu. Barang temu, ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, apakah ada kewajiban, ya, untuk memberikan fee? Nah, yang ada kewajiban adalah membalas kebaikan orang yang berbuat baik sama kita. Itu kalau itu ada dasarnya. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, qala Nabiyyu ya sallallahu, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang lain berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Orang menemukan jam tangan kita harganya 5 juta, kebaikan bukan? Balas kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk membalas kebaikannya, apa kata Nabi? Pad'u lahu, maka doakan kebaikan untuk dia. Nah, orang punya jam seharga 5 juta, kira-kira dia punya nggak sesuatu yang bisa dia berikan? Ini disuruh oleh Nabi, fakafi'u, balas. Lo kalau kita jam tangannya aja 5 juta, masa ngasih uang 200 ribu, 500 ribu nggak bisa? Nah, dia itu. Ngarani tadi, yang nemukan tuh ngarani, Pak. Itu seket ewu. Ngarani. Apa ngarani itu maksudnya? Yang menentukan siapa? Yang menemukan. Oh ya, yang menemukan. Mahal loh. Agar kayak aku sakit mana? Ya, tentu enggak. Yang menemukan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, itu. Jadi dia semangatnya kan menolong orang, menjaga harta sesama muslim. Kalau kita dikasih, alhamdulillah. Kalau dikasih ya sudah, nggak dikasih ya sudah. Nanti Allah insya Allah akan membalas setiap kebaikan, kan gitu. Jadi itu Pak Nasir. Kalau gitu berarti niatnya dia emang nggak nolong, niatnya supaya dapat fee tadi kan. Jadi itu. Nggak boleh. Bagi yang menemukan, ngarani nggak boleh. Ya nggak boleh ngarani. Ya. Jadi itu. Ya tadi udah tahu, ngarani ya, menentukan. Jadi. Kemudian yang kedua tadi Pak Fauzi, apa tadi? Oh ya, zakat barang temuan itu nanti masuknya rikaz. Nah, ada ya 20%, betul. Dalam kitab zakat ya kita udah pernah bahas. Kalau kita, tapi tentu itu maksudnya barang temuan yang berharga ya, yang berharga, menemukan barang atau misalnya ada harta karun. Nah, harta karun. Harta karun milik negara. Undang-undang negara ya. Tergantung kalau itu di tanah siapa dulu. Kalau di tanah orang itu milik yang punya tanah. Tapi kalau undang-undang negara ya milik negara tetap. Milik negara. Iya. Kalau gitu yang punya tanah nggak usah ngomong. Ya.
Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya itu ada memang barang temuan tapi yang nilainya berharga ya, berharga. Ya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tapi bagaimana tadi kalau menemukan ada uang di tas besar 1 miliar? Mungkin ada perampok ngebut, tercecer, apa ngambil dari bank misalnya, jatuhnya di sawah. Pagi-pagi kita umumkan, itu nggak ada yang ngaku-ngaku, nggak ada, setahun nggak ada yang mengakui. Boleh nggak uang 1 M itu kita ambil? Setelah kita umumkan di TV, di koran, di radio, di medsos, tapi nggak ada yang ngaku, karena perampok kan? Mungkin dia nggak ngitung semua, yang masukin semua uang, hilang 1 tas besar dia nggak ngeh misalnya. Boleh nggak kita ambil setelah 1 tahun kita umumkan? Dikeluarkan nggak zakatnya? Nah ini termasuk. Mau menemukan uang 1 miliar? Mau? Ya itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi secara terperinci hadis-hadisnya. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.